Yang selalu kami tekankan di dalam ceramah-ceramah kami dimanapun, kami tidak pernah memaksakan pendapat. Kalau ada beda pendapat, kami selalu mengambil jalan tengah, mengambil sikap yang bijak. Walaupun kadang ada yang salah paham juga. Selalu kami mengatakan kalau ada beda pendapat, ini masalahnya ada beda pendapat. Ada yang pendapat gini, ada yang pendapat gini. Monggo silahkan masing-masing mengamalkan dengan dasar ilmu. Yang penting mengamalkan dengan dasar ilmu. Anda mengamalkan itu, punya ilmunya, monggo silakan. Ini yang selalu kami bawa di mana-mana. Dan ini merupakan manhaj kami. Kami tidak pernah memaksakan diri harus ngene, sing bener iki tok, wae salah, mlebu neraka kabeh, kafir kabeh. Tidak benar. Kalau ada yang mengatakan kami begitu, berarti itu belum paham tentang kami. Justru kami di setiap majelis kami selalu mengatakan, ojo ngafir-ngafirno, ojo nyesat-nyesatno, ojo musyrik-musyrikno, ojo bid'ah-bid'ahno. Ini dakwah kami dari dulu sampai sekarang, sampai mati nanti insya Allah. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan katanya kami suka ngafir-ngafirkan, bid'ah-bid'ahkan, sesatkan, ini adalah fitnah. Ini adalah fitnah, ini adalah mungkin ada provokator, ada yang mau mengadu domba, ada yang mau menfitnah, ada yang mau merusak kerukunan umat beragama terutama di Kota Malang, bahkan juga di Indonesia. Jadi mohon disampaikan kepada semuanya bahwa dakwah kami ini adalah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kami selalu mengajak umat untuk rahabatus sadr fi masailil khilaf, lapang dada menyikapi perbedaan pendapat. Beda pendapat monggo, sing penting tetap dulur, awake dhewe padha wong islami. Innamal mu'minuna ikhwah, sesama orang beriman adalah saudara. Al muslimu akhul muslim, wong Islam dulure wong Islam, ojo tukaran. Beda pendapat boleh, tapi kepala dan hati tetap dingin, jangan panas. Persaudaraan tetap dijaga, hidup rukun dan damai, jangan mau diadu domba. Tukaran pada wong islami apa faedahe? Sama-sama orang Islam berkelahi, apa faedahnya, apa untungnya? Tidak ada faedahnya, tidak ada yang menang, semuanya pasti kalah. Pada wong islami, non muslim tepuk tangan seneng kabeh. Kalau mau perang, kalau mau berkelahi, ke sana saja, ke Palestina. Insya Allah di sana jihad yang syar'i melawan orang-orang penjajah Yahudi. Itu jihad yang syar'i. Apalagi sekarang jalur Gaza sedang dibombardir. Mulai kemarin berapa hari jalur Gaza dibombardir lagi, diroket oleh Yahudi, rumah-rumah penduduk diroket. Dan tadi juga informasi yang terbaru, listrik diputus sekarang. Jadi jalur Gaza tidak ada listrik sama sekali. Padahal sekarang ini musim dingin, sehingga mereka kedinginan, tidak ada pemanas ruangan. Subhanallah. Jadi kalau mau perang di sana saja, monggo nang Palestina ngelawan orang Yahudi, mati nih mati syahid. Gaya apa tukaran podo wong Islam. Jadi kalau ada informasi itu jangan serta-merta diterima, dicek dulu. Kalau perlu tanyakan kepada yang bersangkutan. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau ada berita itu dicek, dan diperiksa kembali. Jangan diterima begitu saja. Ya. Kemudian juga ya mungkin ada ya seperti ceramah saya itu jumlahnya ribuan. Kaset-kaset saya, video saya jumlahnya ribuan. Jangan sampai nanti dipotong menjadi 3 menit lalu divonis begini dan begitu. Ini tidak benar semuanya. Ya, ini tidak benar. Kami selama ini dimanapun, di radio, di tempat manapun selalu menekankan. Bahkan di antara peraturan di majelis taklim kami adalah lapang dada menyikapi perbedaan pendapat. Ya, karena itu kami mengajak semua lapisan masyarakat, aparat semuanya, para tentara, para polisi dan semua pihak yang terkait untuk tidak terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang mengatakan katanya kami ini suka ngafir-ngafirkan, ya, suka nyesat-nyesatkan, bid'ah tidak benar sama sekali. Justru kami melarang umat untuk mengkafir-kafirkan,
menyesat-nyesatkan, membid'ahkan. Siapapun yang selalu mengikuti pengajian-pengajian kami akan faham tentang masalah ini dan tidak akan termakan oleh fitnahan yang tersebar. Jangan lupa selalu ada provokator yang tidak suka kalau umat Islam itu rukun, tentram dan damai. Beda pendapat monggo silahkan, sing penting tetap ukhuwah dijaga, persaudaraan dijaga. Kemudian juga namanya manusia selalu ada salahnya, enggak ada manusia yang suci. Yang penting ke depan harus lebih baik lagi. Karena itu diantara adab penuntut ilmu yang dituliskan oleh Syekhuna di dalam Kitabul Ilmi, ada 12 adab penuntut ilmu yang juga sudah kami sering menjelaskan di dalam pengajian-pengajian, dan kami juga sudah menuliskannya dan kami posting di internet. 12 adab penuntut ilmu itu di antaranya adalah rahabatus sadr fi masailil khilaf, lapang dada dalam masalah khilafiyah yang memang terbuka peluang untuk ijtihad, ya. Apalagi masalah fikih ada 4 madhab, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya itu betul, tidak ada yang salah, semuanya betul. Yang penting kita berusaha mengikuti yang ada dalilnya, tanpa kita menvonis tersesat yang lainnya. Karena kalau ada beda pendapat dalam fikih lalu kita hukumi sesat, berarti semuanya sesat nanti. Kita meyakini kebenaran, saya yakin pendapat saya benar, yang lainnya salah, boleh, silahkan, boleh, tapi jangan menvonis itu sesat. Ada ucapan yang sangat indah dari Imam Syafi'i dan ini perlu kita tiru, ya, ini perlu kita tiru. Sikap sportif, sikap insaf, ya, sikap yang adil, yang objektif. Apa kata Imam Syafi'i? Qauli shawab yahtamilu al-khata wa qawla ghairi khata yahtamilu as-shawab. Pendapatku aku yakini benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat yang lain aku yakini salah, tapi ada kemungkinan benar. Enak kan? Jadi tidak mengklaim kebenaran yang absolut, paling bener, kabeh salah, mlebu neraka kabeh, sing mlebu syurga awakku tok. Naudzubillah. Tapi kalau kita yakin, saya yakin ini benar, yang itu salah, boleh. Tapi dengan keyakinan juga, pendapat saya ini saya yakini benar, ada kemungkinan bisa jadi salah. Pendapat itu saya yakini salah, ada kemungkinan juga bisa benar. Karena itu fatwa para ulama sering berubah. Ada fatwa itu yang bisa berubah ketika perubahan kondisi, perubahan keadaan, perubahan negara. Itu namanya fatwa kondisional. Dan itu bukan pelin-pelan. Itulah namanya ilmu berkembang. Ada hukum itu yang baku, nggak bisa berubah. Tapi ada hukum yang bisa berubah. Hukum yang baku nggak bisa berubah. Contohnya khamr haram. Kapan saja, di mana saja khamr ya haram. Babi haram. Kapan saja, di mana saja, nggak berubah. Riba haram. Kapan saja, nggak berubah. Tapi ada lagi fatwa-fatwa yang kondisional. Contohnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika berada di Irak dan ketika berada di Mesir, beliau kan mula-mula di Irak, kemudian pindah hijrah ke Mesir. Hampir semua fatwanya ketika di Irak diralat ketika berada di Mesir. Sehingga di dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dikenal ada qaul qadim, ada qaul jadid, pendapat yang lama ketika di Irak dan pendapat yang baru ketika di Mesir. Ini bukan pelin-pelan, inilah yang namanya ilmu. Karena kondisi ketika di Irak dan di Mesir berbeda, kondisinya, situasinya, ilmunya juga mungkin berbeda. Sehingga ada kaidah yang berbunyi al-fatwa tataghayyar bitaghayyuri al-buldan wal amakin wal ashkhas wal ahwal. Fatwa bisa berubah
tergantung perubahan negara, perubahan keadaan, perubahan orangnya, situasi dan kondisi. Topi ya, topi itu yang ada dipakai biasanya untuk panas, topi itu ya. Itu sebagian ulama di Arab Saudi mengatakan nggak boleh pakai topi itu tasyabuh, meniru orang non muslim. Tapi kalau di Indonesia nggak tasyabuh, biasa itu juga pakaiannya orang sini untuk menahan panas. Jadi fatwanya berubah. Jadi begitu. Jadi intinya kita tidak mengklaim kebenaran yang absolut. Artinya saya yakin benar, tapi bisa juga salah. Saya yakin itu salah, tapi bisa juga benar. Sehingga kita selalu mengedepankan sifat tawadhu. Ini penting. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.